Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida' wal akhiru bila intiha' jami'us sifatil ulya wal izzati wal udmati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayuhas sadatina al-a'izza al-fudala, yang saya hormati, yang saya banggakan, putranipun putra sahabat saya, teman akrab saya, Kiai Dilkon bin Kiai Khairon, itu beliau sahabat saya, dan saya hormati sekeluarga dan putra putri Mbah Kiai Khairon. Semoga Allah Ta'ala memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan orang-orang yang mau mengambil ilmunya diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang manfaat fid din wad dunya wal akhirah, sehingga kita ini selaku anak murid tidak akan memalukan gurunya, kedua orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kunci daripada orang-orang yang mencari ilmu, ingin manfaat ilmunya dan mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dua hal. Yang pertama, yang namanya taat khidmah kepada dua orang tua ini tidak di rumah saja, tapi namanya khidmah kepada kedua orang tua termasuk di pesantren ini. Di mana letaknya khidmah? Kalian yang pertama tiap habis sholat 5 waktu, kalau tidak bisa cukup waktu subuh, doakan orang tuamu di dalam mencari rezeki untuk membiayai putra putrinya, diberi keberkahan, diberi segala kemudahan, dipanjangkan umurnya yang manfaat. Itu doa ini kalau bisa tiap habis sholat, dengan membaca Fatihah untuk orang tua. Jangan menggunakan ila ruh atau ila arwahi, jangan. Al-Fatihah biniyah apa niahnya baca Fatihah? Biniyah untuk mendoakan orang tua seperti tadi yang saya katakan, untuk orang tua. Kalian harus banyak mengingat-ingat, memandang jerih payahnya orang tua, bagaimana mencarikan sesuap nasi, bekal untuk kalian. Bagaimana kedua orang tuamu membanting tulang dari mulai dunia ekonomi sampai dalam dunia pertanian, yang terkadang mengalami kerugian, ya kalian tidak tahu. Gagal panen banyaknya kalian ya tidak mengerti.
Dan bagaimana jerih payahnya waktu mencangkul di sawah kalau yang petani, membaca, dan bagaimana terkadang menanggung kerugian kedua orang tuamu di dalam dunia ekonomi dan lain sebagainya dalam dunia perekonomian. Sebagian besar itu yang dipikirkan anak-anaknya dalam studi, entah itu yang dalam perguruan tinggi, menengah, sampai ke SD, sampai ke pesantren-pesantren di mana anaknya menuntut ilmu. Kalian makan enak, belum tentu kalian ingat kedua orang tuamu sedang apa orang tuamu di rumah. Kamu makan enak, orang tuamu belum tentu makan enak. Seandainya ada orang sedikit pendapatan rezekinya lumayan, ketika kita senang mendapatkan keuntungan, kita makan ke warung sate atau warung mie dan sebagainya selalu sesuai dengan selera. Mana mungkin kalian akan ingat? Jarang. Coba kalau kamu ingat, belikan satu bungkus kesenangannya emak atau bapak apa, diberikan sampai ke rumah aja, mau makan enak itu sampai tidak bisa nelan gara-gara melihat kedua orang tuanya di matanya terbayang. Kita kok makan enak, ibu bapak ya apa? Coba. Tapi begitu kalian sadar, ingat kepada orang tua, langsung kalian belikan itu. Itu sampai rumah diterima dengan senangnya oleh mak atau bapak. Bangga mempunyai anak belum kaya, masih rezekinya belum seberapa, sudah ingat sama kedua orang tuanya. Itu diantaranya. Itu doanya adik-adikku, anak-anakku, ya Allah, melebihi gunung selamat besarnya doanya. Dari nasi paling satu-satu, nasi megono, apa nasi opor, apa macam-macam. Dungone bergedek wong tuwa ring anake. Muga-muga le kowe panjang umur, sehat walafiat, muga-muga rezekimu tambah banyak. Walah semacam-macam. Karena apa? Begitulah orang. Pak Habib mengalami itu, tahu hal yang demikian. Kalau dulu saya Pak Habib waktu di Cirebon, sering ke Kuningan, itu rata-rata kaum ibu di sana tuh sebagian besar tuh buatnya lepet, ketupat, kue cang, dan makanan kampung biasa. Kalau berangkat ke pasar jam 1:30 sudah bawa oncor baterai ke pasar jalan kaki. Naik dari desa Winu Haji, dukuhnya Bebulak, itu jalan 2 kilo sampai ke pasar. Jam 2 sudah di sana para beliau. Nanti habis subuh baru pulang. Pulang langsung ke sawah, tidur sebentar. Itu perjuangan beliau-beliau. Apalagi yang di pegunungan yang lain mungkin sudah pakai doplak, kalau sekarang truk bawa sayuran, ubi kayu atau singkong dan lain sebagainya. Kita bayangkan kita di luar Batang, ibu-ibu, bapak-bapak itu sudah nunggu kapal nanti akan bongkaran ikan. Mana dinginnya setengah mati, es. Di atas truk beliau itu kumpul. Saya katakan, itu bapak anak-anak itu roh apa ora? Nek bapak ibu kaya ngono. Yang Pak Habib lagi tidak tega itu, kalau itu sih mending. Apa di antaranya? Di perapatan itu sekarang sudah sedikit kurang. Sudah pakai itu apa namanya, kayak dakocan apa-apa, mending itu pakaian apa itu. Joget di tengah jalan, masih tidak kelihatan mukanya. Tapi yang pakai pakaian Gatot Kaca, Anoman, pakai wayang dan sebagainya, dengan rasa tidak malunya dia setiap merah berhenti dia joget dan sebagainya, hanya ingin mendapatkan imbalan. Untuk siapa itu bapak-bapak yang begitu? Untuk anaknya. Korbankan dirinya,
taruhkan dirinya demi siapa? Demi anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah kalian akan menjadi anak yang mengecewakan kedua orang tua? Pastinya dari sedini mungkin Anda harus menjawab, tidak. Ini amanat khidmah, makanya khidmahnya untuk kepada orang tua apa? Semangat belajarnya, jangan sampai nanti pulang dari pondok mengecewakan orang tua. Intinya di situ. Jangan sembarangan mengeluarkan uang, diperhitungkan, mau jajan silahkan, ada hitungannya. Belajar administrasi pembukuan yang baik. Itu diantaranya. Yang kedua, babul khidmah kepada gurunya. Banyak anak santri yang ngajinya tidak seberapa. Sebab pekerjaannya khidmah ngeladeni guru nih, dikongkon ngetan, ngalor ngidul. Padahal waktu belajar terkadang kayak apa? Ada tamu harus ngerti sendiri, mana harus menyiapkan air buat kopi atau buat teh dan lain sebagainya. Padahal waktunya ngaji terkadang. Tapi justru banyak anak santri yang mendapat futuh dari sebab khidmah kepada guru-gurunya. Itu diantaranya. Makanya jangan sembarangan khidmah kepada guru. Banyak orang yang alamah luar biasa ditanya sebab apa? Taat sama gurunya. Itulah. Di antaranya siapa yang demikian? Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Para wali-wali yang besar rata-rata taatnya kepada gurunya, taatnya kepada. Kalian kalau pulang dari pesantren nanti membawa misi. Misi siapa? Dari gurunya. Nanti kalau di kampung kalian, di mana, apakah kalian yang akan mengecewakan gurunya? Dan mengecewakan oleh-oleh kepada orang tua, mengecewakan orang tua atau tidak? Yang bisa menjawab kalian semuanya. Maka dari sini belajarlah tertib, latihan yang bagus, catat mencatat, jangan lupa. Seumpamanya malam hari ini kita bisa duduk bersama dengan Yai, dengan Pak Habib Lutfi, isi pengajiannya adalah ini, tanggalnya berapa. Coba belajar ditulis. Nanti kalau kamu dewasa ingat kenangan-kenangan yang mana di pesantren dulu. Asiknya dulu di pesantren begini. Nah itulah. Nah ini terutama. Catatan ini kalau ketemu datang dari tempatnya Yai. Ada Kiai Sepuh datang tempatnya Yai. Siapa namanya? Ayo tabarukan. Minta izin sama Yai. Yai saya mau minta salaman sama Yai. Tamu panjenengan Yai. Tabarukan, ditulis tanggalnya, hari ini saya bisa bermusafahah dengan Yai Fulan yang bertamu silaturahmi kepada guru saya. Itu tertib. Nanti kamu kelak kalau sudah punya anak panjang umur sehat walafiat, kalau sudah dewasa nanti anak-anak kalian akan tahu tulisannya bapak ini. Bapak ternyata kenalannya orang besar-besar, ulama-ulama gede-gede luar biasa. Sekarang kamu belum apa-apa, belum belum bisa merasakan. Tapi insya Allah nanti bila kamu tambah umur, kamu akan mendapatkan satu keuntungan yang luar biasa. Itu saja saya pesankan dua hal, babul khidmah karena ini sangat penting sekali. Nah, bisa dilihat kemaceman anak macam-macam sekarang banyak terjadi karena apa? Taatnya kepada gurunya, taatnya kepada orang tua buyar. Inilah timbul akhirnya terbawa arus macam-macam. Nah inilah, dan saya pesankan jangan tersinggung ya, mau ndak? Mau ndak kira-kiranya? Kalau mau saya kasih, batasi main handphonenya. Kalau tidak perlu betul tolong. Ya, lebih-lebih alhamdulillah saya setuju sekali itu. Tutup handphone. Bukan masalah nanti berita itu enggak. Kalau kamu sudah permainan itu nanti kecanduan hatta mau tidur gini terus.
terus asik, nggak ngomong sendiri untung. Yang kasihan apa? Sinar daripada apa namanya? Sinar dari handphone itu sendiri yang sebetulnya tidak punya min ditambah min, kena min. Kalau yang sudah pakai kacamata tambah minnya sadar atau tidak karena begini terus sama handphonenya, sinarnya itu mempengaruhi. Nah makanya ini jangan terus ngatakan kiai wah nangkene ora entuk nggawa handphone, jangan salah paham. Justru ini kamu harus terima kasih, paham itu. Nah itulah diantaranya yang sedikit saya pesankan kepada kalian. Semoga Allah Ta'ala memberikan kalian ilmu manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan dikasih hatinya mahabbah, cinta kepada baginda Nabi SAW, cinta kepada para ulama, cinta kepada para aulia, lebih-lebih cinta kepada gurumu, cinta kepada kedua orang tuamu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semuanya yang ada di sini saya BA bijahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi anak murid saya dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbul bidayat wa nihayat khalifatullah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatil qadat salatan taftahu lana biha babal khairat was sa'adat fid darid dunya wad daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi ilmina wa fi ahwanina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aynama kanu fi jamil jihadi wal bilad wa tunjina biha wa iyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri sirril Fatihah. Ditutup.